Awalnya perpecahan politik terus jadi singgungan kepentingan dan memuncak di G30S. Kalau mungkin lu Gen X atau milenial yang udah lahir sebelum reformasi 98, mungkin di masa kecil lu atau masa sekolah lu dulu sempat ada agenda wajib buat nonton film penumpasan pengkhianatan G30S. Dulu setiap tahunnya film ini diputar di semua channel TV, jadinya ya kita nggak bisa untuk ganti tontonan kita. Malah kadang-kadang di sekolah juga kan kita dikasih tugas tuh yang berkaitan sama film ini. Jadinya ya hampir semua anak di zaman itu pasti nonton film inilah. Supaya nanamin mindset kalau semua anggota partai komunis itu ya jahat dan layak untuk dimusnahkan. Dan ditanamkan mindset begini soalnya nggak lama setelah peristiwa 30 September 1965 itu kan emang terjadi pembantaian anggota partai itu ya, pembantaian yang masif banget di seluruh Indonesia, dan pembantaian terbesarnya terjadi tuh di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan salah satunya adalah Pulau Bali. Pembantaian ini terjadi kepada simpatisan PKI dan orang-orang yang dituduh jadi bagian dari partai komunis itu, yang banyak diantaranya ternyata nggak terbukti sama sekali. Banyak banget yang terbunuh berdasarkan asumsi doang, dan saking gedenya peristiwa ini tuh bahkan jadi salah satu pembantaian terparah yang dilakukan oleh negaranya sendiri kepada bangsanya. Tapi emang separah apa sih pembantaian 1965 yang nargetin simpatisan PKI ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas seberapa kejam pembantaian 1965 sebenarnya. Sebelum gue mulai penjelasannya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau di sepanjang video ini gue nggak lagi memihak partainya atau gimana ya. Gue cuma menyampaikan informasi apa adanya, biar kita semua tahu kalau ada banyak banget korban yang nggak dapat keadilan di pembantaian ini. Oke, sebelumnya kita masuk ke peristiwanya. Gue mau jelasin dulu nih latar belakang dari pembantaian ini. Gimana awalnya partai ini bisa dibenci bahkan jauh sebelum peristiwa G30S. Jadi menurut Kompas, di awal kemerdekaan, kondisi politik Indonesia tuh kan masih benar-benar nggak stabil. Masih sangat terpecah berdasarkan beberapa kepentingan. Waktu itu tuh ada 3 golongan paling besar di perpolitikan Indonesia. Ada nasionalis yang berpegang kepada semangat kebangsaan dan anti penjajahan yang didominasi oleh sama PNI, Partai Nasional Indonesia. Terus ada agama, terutama agama Islam, yang pengen Indonesia tuh diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang didominasi oleh Masyumi, singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Terus ada komunis yang didorong agenda di kalangan kelas pekerja dan revolusi sosial yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, ketiga golongan politik ini selalu saling sikut demi kepentingan masing-masing. Nah, buat ngatasin ini, Presiden Soekarno akhirnya waktu itu ngusulin konsep